Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, as-shaimin, as-shaimat rahimahullah. Pelajaran yang kita dapat dari Ramadan, salah satunya kita menjadi paham yang namanya kenikmatan dunia itu nek basa Jawane sak kelametan. Apa itu? Kita itu lapar ya. Kalau yang sahur benar itu mulai lapar sekitar jam 10 ya, atau jam 11 itu ya. Jadi kita lapar mulai jam 10 ya, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 atau 10 jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurma. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Wallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lontong. Hayya 'alas shalah. Kerupuk kuning disiram bumbu kacang. Hayya 'alal falah. Oh, lupa air putihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Wan. La ilaha illallah. Ngolong-ngolong misalnya itu selesai udah. Yang tadinya jam 2 ngelihat yang namanya es belewah itu, kalau ada satu ember itu mau habis sendiri. Makanya Quran mengatakan wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Yang namanya kesenangan dunia itu menipu. Nah itu tadi. Jadi mudah-mudahan puasa itu memberikan pelajaran ya. Hidup itu orang Jawa ngomong ngono-ngono neng ojo ngono. Kenapa tadi? Ada yang rumahnya di sini nih, di Peruri sini, ngantornya di kantor Peruri yang lama itu, Blok M itu ya nggak? Nelpon sama istrinya. Bu, di rumah ada apa? Ada ini. Merasa nggak cukup. Maka keluar dari kantor itu ya, sampai Kejaksaan Agung ada yang jual sesuatu beli. Maju lagi habis jembatan itu Kebayoran Lama beli, sampai Cipulir beli ya, sampai situ Ulu Jami beli. Jadi kalau bawa motor tuh gerayut, kanan kiri isinya makanan. Sebelum beduk dijejer, ntar kalau beduk gua makan ini. Ini mohon maaf, ini belum puasa secara hakikat. Puasa itu apa? Seninya memang disuruh lapar dan tidak ada gunanya setelah beduk kemudian kumat ya. Jadi yang masih begini, mari kita perbaiki puasa itu bagaimana merasakan orang yang sekarang makan besok nggak makan ya. Memang bapak-bapak ini kayak saya juga, sebelum tobat kadang-kadang kita baru mau sholat subuh sudah nanya, nanti kita buka apa bu gitu ya, ada yang suka begitu nggak? Tolong mulai besok itu tobat. Lah baru mau sholat subuh loh, tadi sarapan sudah sahur, udah minum, udah gitu kok la haula wala quwata illa billah. Jadi yang pertama harusnya kita udah tahu betapa yang namanya enak makan itu cuman segini. Mau tempe, mau daging, mau apa, kalau sudah ngelewatin segini itu udah selesai. Makanya jangan gitu-gitu amat, dan mohon maaf yang kerja susah-susah jangan pernah jawab lagi, kemana kamu? Cari makan. Masa cari makan sampai ke Kalimantan? Yang kedua kata para ulama ya, makan, punya rumah, punya sesuatu itu tujuan hidup atau alat hidup? Ayo, harus jangan sampai salah orientasi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Nah tadi makan itu alat untuk kita bisa ibadah. Maka hukum asal makan itu apa? Mubah, boleh makan boleh tidak. Tapi kalau nggak makan nggak bisa traweh, apalagi stres kalau imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ar-rahman, ya Allah ar-rahman. Karena apa? Habis maghrib dia nggak makan, ntar makannya aja habis traweh. Jangan begitu, beresin dulu.
Ini yang dewasa ya, yang anak-anak mudah-mudahan nggak dengar. Ada sahabat, kemudian ulama-ulama zaman dulu ada yang buka puasa itu, habis buka puasa langsung urusan sama istrinya, ya udah dewasa ya. Jadi begitu minum, habis minum makan kurma, habis itu selesaikan urusan berdua. Kenapa? Biar sholat maghrib sudah tidak mikir begituan, sholat isya nggak mikir begituan, tarawih itu khusyuk. Kalau ada rencana begituan, kira-kira kalau imamnya panjang-panjang protes nggak? Disomasi ustadznya itu, ustadz jangan panjang-panjang, saya ada janji. Ya. Yang berikutnya, tolong ya, latihan. Mari kita puasa yang benar-benar puasa. Ada 5 perkara, saya selalu ngomong ini setiap Ramadan, yang puasa kita menjadi hancur luluh, tidak ada pahalanya. 1, lagi puasa maupun malam Ramadan bohong, dusta, kadzib. Jadi kalau janji sama orang, ya udah di mana? Udah jalan, padahal masih di rumah. Kalau lagi puasa itu puasanya rusak. Ya, kan suka begitu kita janjian sama orang, kita masih di rumah, orangnya udah sampai di mana? Di jalan, padahal kita masih di rumah. Jawab aja, masih baru mau jalan. Terus di sananya ngomong, puasa, jangan marah-marah kalau berarti begitu ya. Kalau yang di kantor ditanya, laporannya sudah selesai belum? Sudah Pak, tinggal diketik, berarti belum. Harus jawab belum, ini bahaya loh. Sekali lagi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala tidak membutuhkan lapar dan dahaganya orang yang tidak meninggalkan kaulan zuro. Kaulan zuro yang pertama bohong. Ibu-ibu kalau disuruh belanja sama suaminya, ditelepon jam 10 dari kantor, belum belanja, bilang, tadi pesanan Bapak udah beli belum pacar Cina? Sudah, padahal belum gitu. Yang kedua, ini lebih repot lagi, ghibah. Ngomongin keburukan orang lain yang asli buruk, puasanya nggak dapat pahala. Kalau dapat pahala dimakan itu. Ngomongin tetangga, ngomongin Pak RT, ngomongin Pak RW, ya buka bersama nggak dapat kolak, ribut, DKM-nya ngapain aja saya nggak dapat kolak gitu ya. Misalnya seperti itu. Ya, contoh ghibah yang paling gampang adalah, ya saya pulang dari sini masih ada yang ngomong, itu Ustadz Rosidin kok masih hitam saja, itu asli ghibah karena saya nggak putih. Ya. Pak Ketua DKM belain saya, barengan Ustadz itu putih, lebih dosa karena minah saya, orang saya nggak putih. Yang ketiga namanya apa? Namimah, ngadu domba orang rukun. Ngomong ke sini, ngomong begini, begitu ketemu di masjid, masya Allah nggak saling tegur. Minimal kan gitu, informasinya itu berbeda antara dua orang itu. Ngomong ke sini, Mas kata sampean, kata Pak itu sampean banyak ngomong. Ketemu di sini, Mas kata beliau sampean banyak utang. Ya, masing-masing punya informasi. Begitu ketemu di tempat wudhu aja udah begini. Itu yang ngomong begitu namanya namimah. Kalau dilakukan orang yang berpuasa, pahalanya bisa berkurang, bisa hilang. Jadi jangan bohong, jangan ngomongin keburukan orang lain, jangan mengadu domba orang lain. Yang nomor 4, sumpah palsu. Ya, membawa nama Allah untuk bohong. Biasanya jualan itu, ya, jualan mobil diiklanin, boleh nggak 280? Nggak boleh, tadi udah ada yang nawar belum tak kasih. Yang benar demi Allah. Nah, demi Allah, demi kebohongan itu namanya sumpah palsu. Sumpah palsu yang paling ngeri para pejabat, karena waktu diangkat demi Allah saya akan menjalankan. Nah, itu pejabat kalau nggak sesuai dengan sumpahnya, puasanya bisa rusak. Yang nomor 5 namanya memandang sesuatu yang tidak halal dengan syahwat. Gambar di handphone atau lagi ke pasar, mungkin ada orang lain, anak kos gitu ya, bajunya belum selesai dijahit, dipakai gitu, jangan dilihatin kalau lagi puasa ya. Jadi mudah-mudahan semuanya ini tolong puasanya yang benar-benar puasa. Makan boleh tapi tidak berlebihan ya, tidak ada gunanya dari subuh sampai dengan maghrib mampu menahan lapar dan dahaga, begitu maghrib balas dendam. Itu tidak sesuai dengan tujuan berpuasa. Yang terakhir saya ingin mengajak, jangan sampai kita tidak dapat Lailatul Qadar. Hadisnya mengatakan Ramadan itu apa? Pintu surga sudah dibuka,
pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, pahala dilipat gandakan, dan ada malam-malam terakhir khususnya itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kalau ada yang orang tidak mendapatkan kebaikan itu, maka sejatinya Allah tidak menghendaki kebaikan apapun untuk orang itu setiap setahun itu. Tip untuk mendapatkan Lailatul Qadar sederhana. Yang ada di masjid ini jangan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Kenapa begitu? Di dalam lagu Garuda Pancasila ada ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sok, akhwatnya 1, 2, 3, 4. Kenapa semakin kesini semakin maju soknya? Padahal Lailatul Qadar itu di belakang, bukan di depan. Kita itu lagi persiapan. Kalau orang tidak persiapan namanya menunggu. Kalau orang mencari pakai persiapan, sekarang itu lagi persiapan debatan Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Sederhana, selalu sholat isya jamaah, ba'diyah isya jangan ditinggal. Tolong ya, kalau mau traweh itu lebih utama ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu dikenalkan setiap hari, traweh setahun sekali. Yang kedua, berusaha traweh bersama imam sampai selesai. Ini saya bocorin lagi yang lupa, orang sholat isya jamaah pahalanya seperti sholat fardu setengah malam. Orang ba'diyah isya seperti sholat sunnah setengah malam. Orang sholat sama imam sampai selesai terawih seperti sholat sunnah sepanjang malam. Jadi sholat isya, ba'diyah isya, terawih aja sudah dicatat malaikat pencatat, orang ini sholat malam sunnah satu setengah malam. Orang ini sholat wajib setengah malam. Besok subuh datang ke sini qobliyah subuh. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh dicatat seperti sholat sunnah sepanjang malam. Jadi semalaman suntuk sholat terus sunnah. Orang yang sholat subuh berjamaah maka seperti sholat wajib semalam suntuk. Jadi kalau kita menjaga itu saja, malam Lailatul Qadar kapan saja pasti dapat. Minimal dicatat, orang ini Lailatul Qadar sholat sunnah 2 malam, ya kan? 2,5 malam. Terawihnya semalam, sholat sunnah subuhnya semalam, sholat ba'diyah isyaknya setengah malam, sholat fardunya 1,5 malam, dan itu dikalikan seperti mengerjakan itu 1000 bulan atau 80 tahun. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Waktu nganggur, waktu diam, selain baca Quran, jangan lupa membaca 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah kalau Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kalimat-kalimat yang paling disukai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita, puasanya sempurna. Orang yang haus karena puasa nanti sejak mati sampai nanti ketemu surga tidak akan pernah kehausan. Tapi kalau ada orang yang tidak kuat puasa, sering nggak puasa, maka nanti mulai dia meninggal sampai hisab itu kehausan. Jadi kalau ingin tidak haus setelah kita mati, sekarang kita. Dan puasa itu hanya ninggalin 3 piring makan, 8 gelas air kurang lebih, 2 atau 3 potong gorengan, 2 gelas kopi. Yang anggota Dewan Syuro mungkin sebungkus rokok. Itu saja. Masa kok nggak kuat? Kenapa nggak kuat? Nggak ada niat dan nggak ada iman. Maka puasa itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Siapa orang yang beriman? Orang yang hakul yakin nanti mati, habis mati dimintain pertanggungjawaban. Itu namanya iman. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang selalu yakin ada Allah ngawasin kita. Jadi kalau kita mikir mau mati, ada Allah, nggak ada jalan lain kecuali ibadah. Dan ibadah itu seperti kalau kita membayar asuransi. Asuransi mobil, mobilnya harga 500 juta, maka beli polis setahun 7 juta sampai 10 juta. Kalau kecelakaan atau hilang, diganti asuransi seharga mobil itu. Kita kalau mau ibadah, sholat 5 waktu, zakat, itu semuanya sedikit. Sholat 5 kali, zakat setahun sekali, puasa sekali, haji sekali, seumur hidup. Tapi menjamin begitu mati, kita dijamin oleh Allah menjadi orang-orang selamat.
Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan ibadah ini. Jaga stamina, jangan mati deles. Begitu 10 hari terakhir, terawihnya pindah ke restoran, ke mall, kemana-mana. Di sini tempat kita meraih keberkahan. Senyum dulu, mohon izin. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.